warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan belajar bersama pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, coba perhatikan gambar jenis pohon berikut ini. Ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Manakah yang paling tinggi? Kemudian bagaimanakah caramu mengukur tinggi suatu pohon? Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Baiklah, nah tujuan pembelajaran hari ini yakni yang pertama, setelah menyimak video alat ukur satuan panjang baku dari YouTube, peserta didik dapat mengenal berbagai macam alat ukur satuan panjang dan kegunaannya dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati alat ukur, peserta didik dapat mengidentifikasi satuan panjang yang ada di alat ukur tersebut dengan tepat. Nah, untuk mengenal berbagai macam alat ukur dan kegunaannya dengan tepat, coba kalian amati video berikut ini. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama mengenai alat ukur panjang dengan satuan baku. Pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Pada kelas 3 SD. Nah, sebelumnya anak-anak, coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Benda-benda tersebut dapat kita ukur panjangnya loh. Ketika kita akan mengukur panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur yang sesuai. Supaya mendapatkan hasil pengukuran panjang yang sama, kita perlu menggunakan alat ukur panjang dengan satuan baku. Apa saja sih Bu alat ukur panjang dengan satuan baku itu? Nah, contohnya ada penggaris, kemudian ada meteran pita, ada meteran saku, dan ada meteran roll. Nah, alat ukur panjang baku tersebut menggunakan satuan baku cm atau meter. Nah, apakah kita dapat memilih alat ukur ketika kita akan mengukur panjang suatu benda? Jawabannya iya, tergantung pada panjang benda yang akan kita ukur dan kemudahan kita dalam melakukan pengukuran. Contohnya, tadi yang pertama ada penggaris. Penggaris biasanya digunakan oleh siswa. Penggaris selain digunakan untuk membuat garis, juga dapat digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Apa saja yang dapat diukur dengan penggaris? Ya, ada buku tulis, ada pensil, ada penghapus, ada ballpoint, dan lain sebagainya. Yang kedua tadi ada meteran pita. Nah, meteran pita atau disebut juga dengan meteran kain biasanya digunakan oleh penjahit atau pedagang kain. Ketika anak-anak membuat seragam atau baju, maka kita akan datang ke penjahit. Lalu penjahit akan mengukur sesuai dengan ukuran badan kita agar baju yang akan kita buat atau seragam yang akan kita buat cocok untuk kita. Nah, apa saja yang dapat diukur dengan meteran pita ini? Ya, yang dapat kita ukur diantaranya ada panjang kain, kemudian ada panjang lingkar pinggang, panjang lingkar lengan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada meteran saku. Nah, meteran saku biasanya digunakan oleh tukang kayu. Apa saja yang dapat diukur dengan meteran saku ini? Iya, ada panjang meja, panjang pintu, panjang kursi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada meteran roll. Meteran roll biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Apa saja yang dapat diukur? Ya, ada panjang halaman,
ada panjang tanah atau kebun, ada panjang lapangan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan pengenalan dari contoh alat ukur panjang dengan satuan baku. Setelah mengamati video tersebut, sekarang kalian kerjakan lembar kerja peserta didik berikut ini secara berkelompok dengan teman sebangku kalian. Setelah itu, silakan perwakilan dari kelompoknya dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yakni contoh dari alat ukur panjang satuan baku diantaranya ada penggaris, kemudian ada meteran pita, meteran saku, dan meteran roll. Alat ukur tersebut menggunakan satuan baku sentimeter atau meter. Kita dapat menggunakan alat ukur tersebut sesuai dengan panjang benda dan kemudahan kita dalam melakukan pengukuran. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa belajar ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.